Oke, saya buka kelasnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9. Jadi hari ini kita pertemuan ke-9 tapi membahas bab ke-8, yaitu berkaitan dengan strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Nah, jadi materi kita hari ini itu berkaitan dengan salah satu dari beberapa strategi yang bisa dipilih, khususnya strategi yang berkaitan dengan pada saat kondisi perusahaan baik dan strategi yang harus dipilih atau bisa dipilih pada saat perusahaan kita berada pada posisi yang kurang baik gitu. Kalau dari kemarin kan kita belajar mengenai kira-kira dalam kondisi seperti apa kita punya opsi seperti apa, strateginya, opsinya apa aja. Nah, kalau hari ini kita berbicara mengenai kalau misalnya kondisi kita itu sedang baik, biasanya secara general tuh strateginya itu apa aja. Kemudian kalau misalnya sedang buruk, apakah satu-satunya jalan itu hanya hanya bisa diambil strategi berkaitan dengan likuidasi atau divestasi gitu. Apakah hanya itu aja atau ada cara lain untuk bisa mengembalikan kondisi perusahaan agar bisa setidaknya berjalan lebih baik daripada kondisi yang sebelumnya gitu. Oke. Di modul 8. Nah, strategi yang pertama yaitu adalah strategi pertumbuhan. Nah, strategi pertumbuhan itu adalah strategi yang kelompok strategi yang digunakan ketika perusahaan berada dalam kondisi yang baik, alias dia masih bisa bertumbuh atau masih bisa berkembang gitu ya. Nah, secara pengertian dari strategi pertumbuhan itu adalah strategi bersaing yang berusaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukurannya yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Jadi strategi pertumbuhan ini selain digunakan untuk bisa mengembangkan perusahaan, dia juga disesuaikan dengan ukuran dan kondisi perusahaan pada saat itu. Jadi nggak semuanya asal milih gitu ya, nggak semuanya asal milih. Kalau misalnya perusahaannya itu memang cakupannya sudah besar, ya berarti dia nanti punya pilihan sendiri. Berbeda dengan perusahaan yang masih bentuknya UMKM gitu, yang masih lingkupnya itu masih kecil. Kalau misalnya lingkupnya masih kecil, maka dia akan memiliki strategi yang berbeda dengan perusahaan yang pangsa pasarnya memang sudah besar. Nah, untuk melakukan strategi pertumbuhan ini itu ada 3 jenis atau 3 bagian gitu ya. Ada 3 bagian atau 3 jenis. Yang pertama, bisa dengan cara mengembangkan dan mempertahankan bisnis inti atau bahasa Inggrisnya extend and defend core business. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan building emerging business atau mengembangkan bisnis baru. Jadi peluang bisnis yang pada saat itu lagi hits itu bisa kita ambil peluangnya, kita masuki dan kita membangun sebuah bisnis yang baru. Yang ketiga, bisa dengan creating viable option. Maksudnya adalah membuat opsi-opsi yang sekiranya bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan atau menumbuh kembangkan perusahaan yang sedang kita kelola itu tadi. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan cara mengembangkan opsi-opsi yang ada gitu. Jadi kalau misalnya ada peluang sekecil apapun itu bisa kita kembangkan pilihan-pilihan strategi yang bisa dilakukan berkaitan dengan peluang yang muncul itu tadi gitu. Tapi seandainya perusahaan itu memang memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan bisnisnya secara lebih besar, bukan hanya memanfaatkan peluang yang ada, tapi dia juga bisa membangun sebuah bisnis baru, baik itu yang tidak berkaitan dengan bisnis yang dia sedang punya sekarang ataupun yang berkaitan. Itu kalau misalnya dia memiliki modal yang cukup dan sumber daya yang cukup.
Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu 3 jenis dari strategi pertumbuhan itu seperti apa ruang lingkupnya, terus apa aja dong yang termasuk di dalam strategi pertumbuhan itu gitu. Kan dari kemarin kita banyak banget berbicara mengenai jenis-jenis strategi. Ada strategi integrasi ke depan, ada strategi integrasi ke belakang, ada integrasi horizontal, kemudian ada diversifikasi konsentrik dan lain sebagainya. Ada banyak sekali jenis strategi yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Nah, tapi beberapa strategi yang kemarin-kemarin itu akan dikelompokkan kembali menjadi beberapa macam strategi utama yang berkaitan dengan strategi pertumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya sesuai modul itu berkaitan dengan jenis strategi pertumbuhan tuh ada 7 jenis gitu. Yang pertama adalah strategi konsentrasi. Kemudian yang kedua ada strategi perluasan pasar. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk. Yang keempat ada strategi integrasi horizontal. Kelima ada integrasi vertikal. Keenam ada strategi diversifikasi konsentrik. Dan yang terakhir adalah strategi diversifikasi konglomerasi. Oke, kita masuk dulu yang pertama, strategi konsentrasi. Nah, strategi konsentrasi itu apa? Strategi konsentrasi itu adalah ketika perusahaan memilih untuk memproduksi satu jenis produk dengan satu jenis teknologi dan diperuntukkan untuk satu segmen pasar atau mereka hanya melayani satu segmen pasar. Nah, ketika perusahaan itu menggunakan strategi yang seperti ini, strateginya itu dinamakan dengan strategi konsentrasi, alias dia hanya fokus terhadap satu jenis produk dan tidak pada yang lainnya. Nah, gimana dong caranya perusahaan melakukan yang namanya strategi konsentrasi ini? Karena kemarin-kemarin kita belajar bahwa sebenarnya untuk bisa berkembang kita bisa memilih untuk mengembangkan produk kita menjadi lebih banyak gitu. Kalau misalnya awalnya kita memproduksi baju, kita bisa memproduksi celana. Kalau misalnya awalnya kita memproduksi baju dan celana, kita bisa mengembangkan bisnis kita ke makanan, itu juga bisa. Itu adalah salah satu bentuk strategi yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sebelumnya diproduksi. Nah, tapi berbeda terbalik dengan strategi konsentrasi ini. Strategi konsentrasi ini dia hanya fokus pada satu aja. Kalau misalnya dia dari awal itu jualannya itu baju, berarti sampai akhir dia akan jualan baju terus gitu. Nah, sampai akhir dia akan jualan baju terus, dia nggak akan pindah jenis produk yang diproduksi, dan dia juga tidak akan berpindah kepada segmen pasar yang lainnya. Lah, pertanyaannya, kalau misalnya kondisi dari pasar tersebut sedang tidak bagus atau kondisi lingkungan bisnis pada saat itu sedang buruk, atau misalnya pada saat itu perusahaan tidak bisa menemukan material yang cukup baik sehingga mendukung kualitas dari produknya, harus bagaimana gitu. Nah, sebenarnya strategi konsentrasi ini apa gitu, gimana cara melakukannya? Strategi konsentrasi ini karena fokusnya itu memang hanya pada satu jenis produk dan dia tidak berusaha mengembangkan pada jenis produk lain, tidak berusaha memasuki pasar lain, dan tidak berusaha untuk mengembangkan atau mengupgrade penggunaan teknologinya, maka yang bisa dilakukan ketika perusahaan memilih strategi ini adalah yang pertama, mereka bisa meningkatkan penggunaan barang dari konsumen yang sudah dimiliki. Ini supaya bisnisnya bisa terus berlanjut. Jadi, meskipun mereka hanya menguasai satu segmen pasar aja dan tidak berencana untuk masuk ke segmen pasar yang lain, tapi untuk bisa meningkatkan pemasukan yang dimiliki dari perusahaan tersebut, mereka bisa meningkatkan penggunaan barangnya dari konsumen yang sudah mereka punya gitu. Nah, gimana caranya mereka bisa meningkatkan penggunaan barang kalau misalnya kondisi ekonomi sedang tidak bagus misalnya gitu ya? Kan percuma, konsumennya juga nggak punya uang untuk beli-beli barangnya gitu. Terus
gimana caranya mereka bisa dapat uang. Lah kalau misalnya mereka menggunakan strategi konsentrasi ini, mereka ketika berusaha untuk meningkatkan penggunaan barang, mereka bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan meningkatkan jumlah pembelian. Jelas ya, ini meningkatkan jumlah pembelian ini bisa dengan cara diskon atau promosi. Kemudian meningkatkan kecepatan tingkat kadaluarsa. Jadi kalau misalnya mereka tuh misalnya kita jual makanan, maka yang awalnya mungkin makanan kita itu tingkat kadaluarsanya lama kadaluarsanya itu adalah 1 bulan, bisa kita cepatkan menjadi 2 minggu. Jadi mau nggak mau konsumen kita yang udah beli barang kita itu tadi, dalam waktu 2 minggu minimal mereka harus membeli lagi gitu. Terutama kalau produk yang kita jual itu adalah produk yang produk yang pokok gitu, yang mereka pasti akan selalu beli. Nah, itu juga menjadi salah satu cara ya. Kemudian memperkenalkan fungsi baru dari produk. Jadi istilahnya tuh menjelaskan secara lebih jelas sebenarnya produk kita itu apa sih kelebihannya gitu, apa sih fungsinya yang bisa ditawarkan, manfaat yang bisa diberikan kepada konsumen kita gitu. Kemudian bisa juga dengan memberikan insentif harga atau diskon seperti yang udah saya jelaskan tadi untuk bisa meningkatkan penjualan yang kita miliki. Itu yang pertama, berkaitan dengan peningkatan penggunaan barang. Yang kedua, bisa dengan cara menarik pelanggan pesaing kita. Caranya gimana? Caranya adalah dengan cara memperjelas diferensiasi produk. Nah, ini biasanya fungsi dari iklan. Jadi biasanya kalau teman-teman jualan yang punya all shop, itu pasti akan ngiklan ya, baik itu ngiklan di Facebook, ngiklan di Instagram, ngendorse dan lain sebagainya. Itu fungsinya adalah untuk memperjelas diferensiasi produk. Apa sih bedanya beli baju di toko A sama beli baju di toko B? Walaupun sama-sama bajunya, tapi yang membuat beda itu apanya? Apakah dari segi ternyata toko A itu misalnya penjahitnya itu adalah penjahit milik toko A itu sendiri, bukan penjahit dari lemparan gitu. Maksudnya penjahit yang lain kemudian diberikan order, kemudian kita jual kembali, bukan seperti itu. Tapi memang perusahaan toko A itu memiliki penjahit sendiri. Kalau misalnya memiliki penjahit sendiri, berarti kontrol terhadap kualitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dia pesan kepada orang lain dan kemudian dijual kembali. Nah, biasanya di dalam iklan itu akan disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini. Supaya apa? Supaya konsumennya itu tahu apa bedanya. Terus kemudian apa sih yang membuat produk di toko A itu jauh lebih menarik daripada produk yang dijual di toko B meskipun kelihatannya sama dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau iklan tuh biasanya akan dibuat semenarik mungkin sehingga bisa mempengaruhi pemikiran dari konsumen itu agar dia mau membeli produk yang dijual sama perusahaan yang sedang iklan tersebut. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara menggiatkan promosi. Jadi promosi yang sudah ada itu digencarkan lebih gencar lagi. Supaya apa? Supaya orang jadi semakin tahu. Kalau tadinya mungkin iklan itu cuma 1 kali dalam 1 hari, ini bisa iklan 1 hari 3 kali gitu. Jadi pagi, siang, malam orang selalu melihat gitu iklan berkaitan dengan produk kita, sehingga lambat laun orang-orang yang melihat iklan itu akan ingat, oh kalau misalnya pada saat itu dia mau lebaran dan kemudian butuh baju, oh beli di ini aja gitu, karena memang udah sering banget diiklankan dan udah nempel gitu di otaknya bahwa beli baju ya di toko A gitu dengan segala manfaat yang bisa diberikan. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara menawarkan diskon. Nah, kalau ini sering banget ya, maksudnya perang harga itu menjadi salah satu strategi yang gampang sekali untuk ditemui ketika perusahaan itu saling berebut konsumen gitu. Kalau misalnya yang toko A diskon 20%, toko B tiba-tiba diskon 25%. Kalau tadinya toko A beli 1 gratis 1, yang toko B bisa beli 2 gratis 3 gitu misalnya. Dan lain sebagainya. Terutama untuk produk-produk yang memang banyak sekali dibutuhkan. Biasanya
diskon itu akan berputar terus gitu. Makanya kenapa kalau misalnya di Indomaret atau di Alfamaret itu setiap hari kayak ada aja diskon terus. Sebenarnya bukan mereka nggak pengen punya untung, tapi mereka berusaha untuk menarik perhatian dari si orang-orang yang biasa belanja di situ gitu, supaya mereka tahu bahwa oh Alfamart itu setiap hari diskon gitu. Oh Indomaret itu walaupun nggak ada diskon, tapi tiap hari harganya itu murah, misalnya kayak gitu. Itu berkaitan dengan image yang akan terbentuk di dalam benak konsumen gitu. Jadi diskon itu sebenarnya adalah trik gitu ya. Jadi bukan mereka tidak ingin untuk mendapatkan keuntungan, tapi diskon itu juga dikelola. Jadi kalau misalnya hari ini yang diskon tuh produk A, besok nggak mungkin lagi produk A, bisa jadi ganti produk C gitu misalnya. Besoknya lagi bakal ganti, dan kemudian nominal dari diskonnya itu juga pasti akan berbeda-beda. Jadi orang akan kadang-kadang itu agak sulit untuk mendeteksi kira-kira hari ini tuh diskon berapa. Sampai biasanya itu untuk kota-kota besar biasanya akan ada seperti jasa gitu ya, penyedia jasa yang mereka itu fokusnya adalah untuk menyediakan informasi berkaitan dengan diskon. Jadi biasanya ibu-ibu rumah tangga itu yang menjadi bidikannya gitu. Jadi tujuan dari berdirinya organisasi jasa itu adalah untuk memberitahu kepada followernya atau kepada konsumennya bahwa yang lagi diskon untuk produk ini itu hari ini itu di mana dan sebesar apa. Ada yang sampai bikin organisasi seperti itu gitu, karena saking diskon itu berganti-ganti terus, karena itu adalah trik dari pengusaha gitu ya. Itu kalau dari segi menarik pelanggan dari pesaing. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah bisa dengan cara menarik pelanggan baru. Nah, kalau menarik pelanggan baru bisa dengan cara mendorong pemakaian, baik itu dengan memberikan diskon atau memberikan tester. Nah, biasanya kalau teman-teman yang jualan makanan itu sering saya sering kasih masukan untuk ngasih tester. Nah, tester ini nggak usah dipikir dalam jumlah banyak, tapi cukup dalam jumlah yang penting cukup nyoba aja gitu. Nah, siapa yang harus kita kasih tester itu yang harus dipikirkan gitu, karena ngasih tester itu bukan cuman sekedar bikin video kemudian di-up di Facebook atau di Instagram, tapi fungsinya adalah berharap supaya orang yang kita kasih tester itu tadi selain bisa menarik perhatian dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya dia, tapi bisa juga menarik orang yang kita kasih tester itu tadi. Jadi nggak cuman cukup oh asal dia teman sekelas kita kasih tester gitu, bukan seperti itu ya. Tapi kita harus mikir apakah dia itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menarik perhatian orang lain, dan kemudian apakah dia itu juga adalah calon konsumen dari produk kita gitu. Karena percuma kalau misalnya dia bukan calon konsumen dari produk kita tapi kita kasih tester, yang ada dia jadi makan produk gratisan gitu. Karena suatu saat nanti dia nggak akan beli produk kita karena memang pada dasarnya bukan seleranya dia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menaikkan atau menurunkan harga. Nah, ini berkaitan dengan permainan harga ya, bukan diskon ya, berbeda. Jadi kalau misalnya diskon itu adalah pemotongan harga, tapi kalau menaikkan dan menurunkan harga itu adalah berkaitan dengan permainan harga. Jadi biasanya kalau misalnya teman-teman mungkin belanja ke supermarket terus kemudian nemu harga jumlahnya adalah 4.490 gitu atau 4.499. Sebenarnya kan kalau digenapkan itu kan 4.500. Tapi kalau ditulis 4.500 sama 4.490 misalnya, orang tuh bakal lebih tertarik sama 4.490 daripada 4.500 karena merasa harganya jauh lebih murah, padahal selisihnya cuma 10 rupiah misalnya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mempermainkan harga. Jadi memang ada teorinya gitu berkaitan dengan psikologi harga. Itu bisa dipelajari lebih lanjut, mungkin nanti teman-teman bisa browsing sendiri seperti apa sih permainan harga itu gitu, secara lebih detailnya. Tapi kurang lebih contoh yang saya sampaikan tadi itu adalah salah satu contoh berkaitan dengan permainan harga.
Nah, kemudian yang selanjutnya untuk menarik pelanggan baru bisa juga dengan cara promosi. Memang berkaitan dengan bagaimana cara bisa mengembangkan bisnis dari sebuah perusahaan itu. Mayoritas caranya adalah dengan cara melakukan promosi, baik itu dengan cara memberikan diskon, memberikan tester, mempermainkan harga, ataupun dengan melakukan iklan, kemudian pembentukan image dan lain sebagainya. Itu bisa juga, tapi memang mayoritas semua itu disebut dengan promosi. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ya kita promosi aja biar bisnis kita tuh jauh lebih bagus gitu. Ya promosi, tapi promosi yang apa dulu? Jenisnya ada banyak ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan kita pada saat itu. Kalau memang kebutuhannya adalah untuk meningkatkan penjualan dan untuk menarik pelanggan, ya bisa kita dengan cara memberikan diskon atau memberikan tester, atau dengan cara mempermainkan harga. Tapi kalau untuk membangun image dan membuat merek kita tuh jauh lebih diingat oleh pelanggan kita, bisa dengan cara melakukan iklan gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan strategi konsentrasi ini. Kira-kira strategi konsentrasi ini cocok untuk perusahaan yang seperti apa? Kalau misalnya tadi udah dijelaskan strategi konsentrasi itu apa sih sebenarnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya, dia cocok untuk siapa? Karena tadi saya udah bilang bahwa nggak semua perusahaan itu cocok untuk menggunakan strategi yang akan kita bahas di slide selanjutnya ini gitu. Begitu juga dengan strategi konsentrasi. Nah, strategi konsentrasi ini cocok untuk perusahaan yang kondisinya satu, jenis industrinya tidak terlalu terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Karena apa? Dia hanya fokus terhadap satu jenis teknologi aja. Kalau seandainya perusahaan yang menggunakan strategi konsentrasi ini adalah perusahaan yang berkaitan dengan teknologi, maka dia nggak akan mungkin bisa hanya menggunakan satu jenis teknologi aja. Bayangkan misalnya kalau dia berada di industri telekomunikasi, jualannya adalah handphone. Handphone itu high technology, artinya semakin berkembang teknologi, maka produk itu akan terus berkembang. Nah, kalau misalnya dia menggunakan strategi konsentrasi, maka dia hanya fokus menggunakan satu jenis teknologi aja. Artinya kalau ada teknologi baru, mereka nggak akan mikir untuk mengambil atau mengadopsi teknologi yang baru itu tadi. Nah, kalau misalnya perusahaan handphone atau perusahaan laptop ada teknologi baru tapi dia tidak menggunakan teknologi tersebut, maka yang jelas dia akan kalah di dalam persaingan pasar gitu kan. Jadi syarat pertama ketika perusahaan akan menggunakan strategi konsentrasi adalah harus berada pada industri yang tidak terlalu terpengaruh oleh perkembangan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua adalah halangan pasarnya itu tinggi, alias perusahaan yang baru ketika dia mau masuk ke dalam pasar tersebut, mau ikut dalam persaingan yang ada di dalam industri tersebut, itu halangannya itu sangat sulit, alias dia akan kesulitan untuk masuk. Nah, biasanya ini berkaitan dengan modal kerja. Jadi perusahaan yang menggunakan strategi konsentrasi itu adalah perusahaan yang ketika dia mau masuk ke dalam industri itu, dia harus dia membutuhkan modal kerja yang tinggi, sehingga tidak semua perusahaan baru itu bisa masuk ke dalam industri tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah pasar yang ditangani atau pasar yang dimiliki itu harus tidak mudah jenuh. Karena apa? Karena strategi konsentrasi ini hanya fokus terhadap satu segmen pasar. Kalau misalnya pasarnya yang dikelola itu tadi itu mudah jenuh, ya berarti ketika perusahaan baru ngeluarin satu produk, paling 1 bulan 2 bulan, nggak sampai setengah tahun, mereka udah bosen sama produknya. Nah, kalau udah bosen, otomatis mereka nggak akan beli lagi. Nah, kalau misalnya mudah jenuh seperti ini, yang ada perusahaan yang bergerak di industri itu dan menggunakan strategi konsentrasi ini, dia akan bangkrut. Kenapa? Karena dia hanya fokus terhadap satu jenis produk,
Lah kalau misalnya pasarnya itu sudah jenuh, sudah nggak mau beli lagi, sedangkan dia hanya memproduksi produk itu saja, maka dia nggak akan bisa menjual produknya ke konsumennya. Kalau misalnya dia nggak bisa jualan produk, otomatis dia nggak akan mendapatkan pemasukan. Kalau nggak akan mendapatkan pemasukan, otomatis ya nggak bisa bertahan hidup, gitu kan logikanya. Kemudian yang selanjutnya adalah, syarat yang selanjutnya adalah produk yang dikelola itu harus memiliki keunggulan bersaing yang kuat. Kenapa kok seperti itu? Ya karena dia hanya fokus pada satu produk. Ingat, strategi konsentrasi itu fokus pada satu produk, kemudian satu jenis teknologi, dan satu segmen pasar. Nah, kalau misalnya produk yang dia jual atau dia produksi itu tidak memiliki keunggulan bersaing yang kuat, maka gimana caranya dia bisa bertahan di dalam persaingan pasar? Kalau misalnya dia tidak bisa membuat konsumennya itu paham berkaitan dengan apa sih yang membuat beda di dalam produk yang diproduksi oleh perusahaan A itu apa. Kalau dia nggak bisa membuat konsumennya paham berkaitan dengan itu, maka dia nggak akan bisa memiliki konsumen yang loyal yang selalu membeli produk yang akan dia jual itu tadi. Jadi itu tadi beberapa syarat yang harus dimiliki atau kondisi yang menggambarkan bahwa perusahaan tersebut cocok untuk menggunakan strategi konsentrasi. Nah, terus sisi negatifnya apa dong gitu ya? Sisi negatifnya ketika perusahaan menggunakan strategi ini itu adalah ada besarnya kemungkinan gagal karena investasi perusahaan itu hanya ditujukan kepada satu sektor saja. Perlu diingat bahwa strategi konsentrasi itu fokus pada satu jenis produk, sehingga karena dia fokus pada satu saja, sehingga investasinya akan ditujukan pada itu saja. Nah, ketika satu produk itu tadi tidak bisa bertahan, maka ketika dia jatuh, ya perusahaan itu nggak punya backing gitu, nggak punya backingan strategi bisnis unit yang lain yang bisa dipergunakan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan gitu. Itu berkaitan dengan strategi konsentrasi. Nah, kemudian strategi yang kedua adalah berkaitan dengan perluasan pasar. Strategi perluasan pasar ini adalah fokus terhadap memperluas wilayah pemasaran, segmen pasar, saluran distribusi, dan promosi. Jadi, dia bukan berusaha untuk meningkatkan penjualan dari produknya saja, bukan. Tapi dia berusaha untuk memperluas wilayah pemasarannya. Supaya apa? Ketika dia berhasil untuk memperluas wilayah pemasarannya, maka segmen pasar yang dimiliki itu otomatis setidaknya akan bertambah walaupun hanya sedikit. Nah, kemudian juga kalau misalnya dia bisa mengembangkan saluran distribusi, maka dia juga bisa memperluas pasarnya gitu, karena saluran distribusi itu kan berkaitan dengan bagaimana cara kita menyampaikan produk kita kepada konsumen gitu kan. Ketika saluran distribusi kita itu lengkap, ketika saluran distribusi kita itu panjang, maka produk kita itu akan mudah untuk didapatkan oleh konsumen-konsumen kita. Kalau misalnya awalnya kita jualan itu di Cirebon gitu, misalnya kita jual di Cirebon, kemudian orang yang di Jawa Timur bisa beli karena kita punya saluran distribusi di Jawa Timur, kita punya reseller di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah pun juga punya reseller, kemudian di luar Jawa kita juga punya reseller, sehingga orang-orang yang tidak berada di tidak berada di Cirebon itu tadi bisa membeli barang-barang yang kita jual gitu. Itu adalah fungsi dari ketika kita memperluas saluran distribusi kita. Nah, cara-cara yang saya sebutkan tadi itu berkaitan dengan perluasan pasar. Jadi semuanya itu ditujukan untuk supaya kita bisa memperluas pasar kita. Seenggaknya hasil konkretnya nanti adalah segmen pasar yang kita kuasai itu menjadi meningkat. Seperti itu. Kemudian strategi yang ketiga itu adalah pengembangan produk. Strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk ini itu
adalah strategi yang digunakan ketika perusahaan itu memilih untuk merubah atribut produk yang dimiliki oleh produk kita. Jadi kalau tadi di pertama itu adalah perluasan pasar, kemudian juga yang sebelumnya itu ada strategi konsentrasi gitu ya, untuk bisa mempertahankan produk yang kita jual sekarang ini. Nah, kemudian kalau strategi pengembangan produk itu adalah gimana caranya kita bisa mempertahankan produk yang kita miliki dengan cara dikembangkan atributnya. Kenapa kok atributnya yang dikembangkan? Ya supaya produk kita itu bisa terjamah oleh orang-orang atau segmen-segmen pasar yang lain yang sebelumnya belum menjadi segmen pasar dari produk kita. Nah, gimana caranya kita melakukan pengembangan produk itu tadi? Kalau di pemasaran sebenarnya ini udah pernah dijelaskan pasti. Dalam pemasaran udah pernah dibahas berkaitan dengan strategi pengembangan produk. Salah satu caranya adalah dengan cara memodifikasi baik itu warnanya, geraknya, suaranya, aromanya, ataupun bentuknya. Kalau misalnya minuman, berarti modifikasinya bisa, kalau awalnya kita jual original, kita bisa kasih kita bisa kasih rasa melon misalnya gitu. Kalau tadinya kita jual susu original, kita bisa memodifikasi dengan cara menjual susu rasa melon. Ini berarti melakukan modifikasi warna. Walaupun bentuknya sama, tapi rasanya berbeda. Nah, itu adalah salah satu atribut produk. Jadi atribut produk itu ada banyak ya. Baik itu inti produknya itu sendiri, kemudian kemasannya, bentuknya, rasanya, fungsinya, dan lain sebagainya. Itu yang akan dikembangkan gitu. Nah, itu kalau modifikasi. Kemudian juga bisa melakukan penambahan, baik itu menambah kuatnya, panjangnya, tebalnya, nilai atau nilai lebihnya. Itu juga bisa. Kalau tadinya itu kita jual misalnya penggaris dengan panjang 50 cm, sekarang kita buat penggaris dengan panjang 30 cm gitu. Kenapa? Karena orang yang pakai penggaris 50 cm sama orang yang pakai penggaris 30 cm itu udah beda. Mungkin kalau anak sekolah aja cukup 30 cm, tapi kalau orang yang sudah kuliah, apalagi dia misalnya kuliahnya itu adalah di desain interior atau misalnya kuliahnya di arsitek, mungkin dia akan butuh penggaris yang lebih panjang lagi, atau bahkan butuh penggaris yang lebih pendek lagi, mungkin yang 10 sentian gitu misalnya, karena memang dia harus menggambar dengan ukuran yang sangat kecil-kecil, sehingga kalau terlalu panjang penggarisnya atau terlalu pendek penggarisnya itu akan kesulitan. Itu juga bisa. Jadi intinya pengembangan atribut produk ini adalah fungsinya untuk supaya produk kita itu bisa dijamah oleh segmen-segmen yang tadinya bukan segmen yang kita tuju. Jadi semua segmen itu bisa menggunakan produk yang kita jual. Jadi secara tidak langsung otomatis dia akan memperluas area dari pasar yang kita miliki. Tuh. Nah, kemudian pengembangan produk itu selain dari atribut produk, itu bisa juga dari sisi tingkatan kualitas. Kalau tadinya kualitasnya itu misalnya middle gitu ya, tengah-tengah aja, biasa-biasa aja, maka kita bisa meningkatkan kualitas ke kualitas yang lebih tinggi, atau bahkan kualitasnya itu justru malah diturunkan gitu, karena memang mungkin kondisi ekonomi sedang tidak bagus, sehingga konsumen itu berpikirnya yang penting ada aja gitu, sehingga nggak terlalu mikir harus kualitas yang bagus, karena memang kondisi ekonominya sedang tidak bagus, mereka tidak punya cukup uang untuk bisa membeli produk yang berkualitas tinggi gitu. Jadi justru malah ketika kita memproduksi produk dengan kualitas yang mungkin lebih rendah, mereka justru akan mampu untuk membeli karena memang kemampuannya mengalami penurunan. Kemudian selain dari sisi kualitas, kemudian sisi atribut produk, bisa juga dari sisi ukuran dan model desain produk. Kemudian yang terakhir,
pengembangan produk bisa juga dengan melakukan inovasi produk, yaitu dengan cara mencari produk-produk baru yang sekiranya bisa ditawarkan kepada konsumen yang kita miliki, gitu. Itu berkaitan dengan strategi pengembangan produk. Nah, kemudian yang selanjutnya ada integrasi horizontal. Nah, integrasi horizontal itu adalah strategi yang dimana perusahaan itu berusaha untuk menambah strategi bisnis unit yang masih berhubungan dengan produk yang saat ini diproduksi. Jadi masih berhubungan dengan bisnis intinya, gitu. Baik itu hubungannya itu berkaitan dengan produknya, atau berkaitan dengan aspek pasarnya, berkaitan dengan teknologi yang digunakan, proses produksinya, SDM yang digunakan, atau supply chain dan value chain-nya, gitu. Jadi nggak harus produknya sama gitu ya, enggak, tapi bisa jadi kesamaannya itu berada di dalam salah satu dari aspek yang udah saya jelaskan tadi barusan, baik itu aspek pasarnya, kemudian teknologinya, produksinya, SDM-nya, atau supply chain dan value chain-nya. Nah, kenapa sih perusahaan akan memilih atau menggunakan strategi integrasi horizontal ini? Perusahaan akan memilih strategi ini karena dia ingin memperluas penguasaan pangsa pasar. Kemudian selain itu, dia juga ingin melakukan peningkatan efisiensi. Kenapa peningkatan efisiensi? Sebenarnya kemarin udah pernah kita bahas bahwa perusahaan yang melakukan pengembangan bisnis unit yang masih berhubungan dengan bisnis intinya yang sebelumnya, itu salah satu tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan itu adalah peningkatan efisiensi dari produksinya. Kenapa? Karena mungkin berbeda produk yang dihasilkan, tapi aspek pasarnya mungkin sama. Jadi sama-sama akan ditawarkan kepada segmen pasar yang sama. Kemudian bisa jadi juga teknologi yang digunakan sama. Jadi satu teknologi digunakan untuk memproduksi beberapa barang, sehingga dari segi biaya itu pasti akan bisa ditekan lebih jauh dibandingkan dengan ketika dia hanya memproduksi satu jenis produk aja, gitu. Kemudian dari sisi lain, ketika dia memiliki backup bisnis unit itu tadi, ketika satu bisnis unit itu mengalami penurunan penjualan, maka masih ada bisnis unit yang lain yang bisa digunakan untuk menjadi sumber pemasukan dari perusahaan tersebut. Jadi nggak akan sampai bangkrut total gitu ketika ada salah satu anak perusahaannya yang mengalami kondisi keterpurukan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah pertama, bisa dengan cara melakukan merger atau akuisisi. Jadi cukup dia dengan cara membeli perusahaan lain yang ingin dia miliki itu tadi, atau dia juga bisa melakukan pertumbuhan internal, alias dia bikin lagi perusahaan yang baru dari nol, gitu. Itu juga bisa. Berkaitan dengan strategi integrasi horizontal, yaitu penambahan SUB gitu ya. Nah, tapi kan kemarin kita membahas mengenai diversifikasi konsentrik gitu, dimana diversifikasi konsentrik itu adalah strategi yang mana perusahaan itu berusaha menambah bisnis unit yang masih berhubungan juga dengan bisnis intinya gitu. Terus apa bedanya diversifikasi konsentrik dengan strategi integrasi horizontal? Kalau diversifikasi konsentrik itu fokusnya adalah pada bisnis unitnya, pada perusahaannya. Jadi yang dia bikin itu adalah perusahaan baru. Tapi kalau strategi integrasi horizontal, fokusnya itu adalah di produknya. Jadi contohnya kalau strategi integrasi horizontal itu adalah Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu kan awalnya adalah perusahaan yang memproduksi minuman berkarbonasi, yaitu adalah cola itu tadi. Nah, awalnya dia cuma produksi minuman itu aja, tapi lambat laun dia memproduksi produk lain yang sejenis. Contohnya misalnya dia juga bikin jus Pulpy Orange, tahu ya Pulpy Orange? Pulpy Orange itu kan punyanya Coca-Cola.
kemudian dia juga jual mineral water. Nah, yang membuat sama di dalam pelaksanaan strategi integrasi horizontal yang dilakukan oleh Coca-Cola ini apa? Yang membuat sama adalah teknologi yang digunakan, kemudian material yang digunakan, aspek pasar yang digunakan, bukan proses produksi, minimal adalah produk, aspek pasar, kemudian teknologi yang digunakan, dan material terutama. Karena apa? Basic dari produk-produk yang disebutkan tadi, baik itu Coca-Cola, Pulpy Orange, kemudian mineral water, basic dari 3 produk yang dimiliki oleh Coca-Cola ini tadi, semuanya adalah air. Jadi semua produk Coca-Cola itu semuanya membutuhkan material yang sama, yaitu adalah air. Sehingga ketika Coca-Cola ini mau membeli air, otomatis dia akan membeli dalam jumlah banyak. Karena apa? Dia nggak cukup memproduksi yang namanya Coca-Cola aja, walaupun perusahaannya namanya Coca-Cola, tapi dia juga memproduksi jus jeruk atau orange juice ya, pulpy orange itu tadi. Kemudian dia juga memproduksi air mineral dan lain sebagainya, yang mana bahan dasarnya itu juga merupakan air, sehingga dia bisa menekan harga produksinya dengan cara seperti itu tadi. Jadi peningkatan efisiensi dari produksi yang dilakukan oleh Coca-Cola ini didapatkan dari bentuk bahan material yang kurang lebih semuanya hampir sama. Karena apa? Coca-Cola ini jualannya walaupun banyak banget bentuknya, mau Fanta, mau Sprite, mau Coca-Cola, mau Pulpy Orange, semuanya itu dasarnya adalah air, dan semuanya pasti membutuhkan air, sehingga jumlah biaya pengeluaran untuk produksi itu bisa ditekan lebih jauh atau lebih murah gitu ya. Itu yang membuat beda. Nah, kemudian ada yang namanya integrasi vertikal. Nah, integrasi vertikal ini agak beda ya. Kalau tadi integrasi horizontal itu menambahkan bisnis unit. Kalau integrasi vertikal, yang ditambahkan itu adalah, karena vertikal itu kan garisnya lurus ke atas ke bawah, berarti penambahannya atau perluasan usahanya itu adalah ke perluasan bidang usaha yang sebelumnya dikuasai oleh pemasok atau konsumennya, atau yang sebelumnya sudah pernah kita bahas dan kita berikan nama, yaitu adalah strategi integrasi ke depan dan strategi integrasi ke belakang. Jadi dua strategi ini itu adalah bentuk strategi atau tipe strategi dari strategi integrasi vertikal, yang mana perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya ke arah supply chain-nya, arah pemasoknya, dan juga ke arah distribusinya, atau ke arah bagaimana cara perusahaan bisa menghantarkan produk kepada konsumennya. Nah, contohnya apa dari strategi integrasi vertikal ini? Contoh dari strategi integrasi vertikal ini adalah di Coca-Cola lagi. Jadi Coca-Cola itu punya yang namanya pabrik botol sendiri, dan punya saluran distribusi khusus untuk Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu nggak pakai JNE, Coca-Cola itu nggak pakai Kalok, dia nggak pakai JNT, dia nggak pakai perusahaan-perusahaan logistik di luar yang ada banyak itu tadi, tapi dia punya saluran distribusi sendiri yang memang tujuannya adalah mendistribusikan produk-produk yang diproduksi oleh Coca-Cola. Dan bahkan Coca-Cola itu kalau misalnya dia kerjasama sama toko kelontong, biasanya mereka akan diberikan fasilitas berupa kulkas khusus untuk minuman. Jadi biasanya kalau orang yang jualan Coca-Cola botolan, itu biasanya akan diberikan fasilitas gratis berupa kulkas yang ada gambarnya Coca-Cola yang warna merah. Iya, warna merah. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh Coca-Cola itu tadi untuk bisa mengelola yang namanya saluran distribusinya.
selain untuk bisa mengelola saluran distribusinya, dia juga fungsinya itu adalah untuk iklan. Jadi secara nggak langsung kalau mereka masang yang namanya kulkas warna merah itu, orang itu begitu lewat toko yang ada kulkasnya itu langsung lihat, oh orang ini jualan Coca-Cola pasti. Walaupun kadang itu disalahgunakan sama penjualnya ya. Jadi kadang-kadang tuh kulkas yang warna merah itu isinya bukan cuma Coca-Cola, tapi kadang-kadang tuh ada Ades. Oh, Ades tuh punya Coca-Cola. Misalnya kadang ada Aqua, atau kadang ada minuman-minuman dari brand-brand lain yang sebenarnya kalau sama Coca-Cola itu lagi disidak, biasanya eh, mereka akan mendapatkan teguran itu karena memang Coca-Cola itu memberikan fasilitas tersebut itu fungsinya adalah untuk bisa mendukung bisnis dari si Coca-Cola itu sendiri. Jadi Coca-Cola itu dari segi botolnya itu mereka bikin sendiri. Ada namanya perusahaan namanya Coca-Cola Bottling Company. Itu kerjaannya adalah khusus untuk bikin botol kaca sama botol plastik yang dipakai sama Coca-Cola. Kemudian saluran distribusinya juga seperti itu. Coca-Cola itu pasti akan diantar sama mobil yang warnanya merah, tulisannya Coca-Cola. Kemudian Coca-Cola yang dijual itu tadi pasti akan ditaruh di dalam kulkas yang warnanya merah juga dan ada tulisannya Coca-Cola. Itu adalah bentuk praktek dari strategi integrasi vertikal. Nah, negatifnya apa gitu ya? Negatifnya apa? Tadi kita udah jelasin banyak banget manfaatnya karena kita bisa ngatur dari segi pemasok maupun dari segi distribusi sehingga kualitasnya itu akan bisa kita pantau dan kita bisa jaga gitu. Tapi negatifnya apa? Ada beberapa dampak negatif gitu ya dari perusahaan yang menggunakan bentuk strategi ini. Yang pertama adalah biaya investasinya itu besar. Kenapa? Ya karena ketika dia berusaha mengembangkan perusahaannya itu baik itu ke arah supply chain maupun ke arah distribusi, maka dia akan mengeluarkan jumlah nominal modal yang besar untuk bisa masuk ke dalam bisnis tersebut. Karena pada dasarnya misalnya perusahaan kita adalah perusahaan Coca-Cola yang notabene penjualan kita adalah berkaitan dengan minuman. Tahu-tahu kita mikir juga berkaitan dengan air, kita mikir juga dengan berkaitan dengan gula gitu ya, karena memang kan Coca-Cola itu butuhnya air, gula, kemudian sirup, soda dan lain sebagainya. Maka kita artinya itu melenceng dari bisnis utama yang sebelumnya kita punya. Kita berusaha untuk masuk ke dalam lingkup bisnis yang sebelumnya kita nggak tahu itu apa. Otomatis investasi yang dikeluarkan itu cukup besar. Jadi kalau misalnya perusahaan itu nggak punya cukup modal untuk bisa melakukan ini, maka ini adalah salah satu strategi yang tidak disarankan untuk dilakukan. Karena memang biayanya adalah sangat besar, bukan besar aja, tapi sangat besar. Kemudian yang selanjutnya ada mengurangi fleksibilitas dalam memilih partner. Kenapa? Karena sekalinya Coca-Cola itu bikin pabrik botol, ya selamanya dia akan pakai botol dari Coca-Cola Bottling Company itu tadi. Sedangkan bisa jadi gitu ya, perusahaan lain yang memang fokusnya itu adalah di pembuatan botol, dia akan jauh lebih mudah untuk bisa mencari bahan baku yang lebih murah atau alternatif bahan baku yang lebih murah. Sehingga botolnya itu tadi, misalnya kalau bikin sendiri, Coca-Cola bikin sendiri, harga botolnya itu tadi adalah 5.000, kalau perusahaan lain itu bisa memproduksi dengan harga misalnya 4.500 gitu. Kenapa? Karena memang dia ahlinya adalah dibikin botol. Sedangkan ahli dari perusahaan kita yang notabene Coca-Cola itu tadi, ahlinya adalah di membuat minuman. Jadi beda ahli. Kalau misalnya beda ahli, berarti kan ilmunya beda. Karena dia si perusahaan yang memang fokusnya itu dari awal memang dia memproduksi botol, dia udah ngerti, oh harus belanja di mana yang lebih murah, kemudian cara untuk memproduksi agar lebih murah seperti apa, supaya lebih efisien seperti apa, itu dia udah tahu caranya. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka yang rugi adalah Coca-Cola. Kenapa? Karena sekalinya dia bikin perusahaan Coca-Cola Bottling Company itu tadi, dia akan terus-menerus mengambil botol di situ. Padahal seandainya dia bisa milih partner kerjasama untuk menyediakan botol itu tadi ke perusahaan yang lain, mungkin dia bisa mendapatkan harga yang lebih murah
gitu. Itu tidak menutup kemungkinan. Jadi strategi integrasi vertikal itu mengurangi fleksibilitas dalam memilih partner. Kemudian yang terakhir ada menuntut koordinasi yang baik antar strategi bisnis unit. Iya, karena apa? Karena setiap bisnis unit yang dimiliki, baik itu Coca-Cola Bottling Company, kemudian Coca-Colanya sendiri yang memproduksi minuman itu tadi, dan perusahaan yang melakukan distribusi untuk produk Coca-Cola, itu kalau mereka tidak melakukan koordinasi yang baik, mereka bukannya malah untung, tapi malah buntung. Karena apa? Udah perusahaan itu pusing untuk memikirkan bisnis yang di luar kemampuannya, karena dasarnya itu dia mampunya adalah fokus di pembuatan minuman, tapi ternyata dia sekarang mengembangkan perusahaannya ke arah pemasok dan arah distributor, maka dia harus pinter-pinter untuk mengelola. Kalau misalnya dia nggak pinter untuk mengelola dan tidak punya kemampuan untuk mengelola, maka yang ada dia hanya akan membuang-buang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, bukan malah mengembangkan, tapi justru malah akan merugikan gitu. Karena memang tidak semua pemimpin, tidak semua CEO, tidak semua manajer itu bisa untuk memiliki pengetahuan berkaitan dengan berbagai macam bidang itu tadi gitu. Makanya biasanya kalau misalnya ngelamar kerja gitu ya, misalnya ngelamar kerja di bank gitu misalnya, kalau misalnya dia nggak punya pengalaman berkaitan dengan pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan, maka ya dia nggak akan diterima. Makanya setiap orang itu pasti punya fokus sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya dia karirnya itu sukanya itu di keuangan, maka dia akan terus bekerja di bidang keuangan terus. Untuk apa? Supaya orang itu semakin yakin bahwa dia itu memang ahlinya di keuangan. Begitu juga dengan perusahaan. Kalau misalnya perusahaan itu bergerak di bukan ahlinya, maka dia akan merasa kesulitan untuk bisa menyetabilkan atau menyeimbangkan yang namanya proses bisnis yang dilakukan itu tadi. Nah, kemudian jenis strategi yang selanjutnya ada strategi diversifikasi konsentrik. Ini jelas ya, kayak tadi yang udah saya sebutkan. Yang membuat beda hanya fokusnya aja. Jadi kalau strategi diversifikasi konsentrik, fokusnya adalah di SUB-nya. Contohnya adalah Pepsi. Perusahaan Pepsi itu kan perusahaan minuman berkarbonasi juga, sama kayak Coca-Cola. Nah, Pepsi ini membuat penambahan strategi bisnis unit dalam bentuk membuka KFC misalnya. Kemudian dia juga buka Pizza Hut dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya si Pepsi ini bisa terus jualan gitu. Maksudnya kan kalau untuk dari segi minuman berkarbonasi, biasanya memang Coca-Cola itu jauh lebih populer gitu ya di Indonesia, terutama jauh lebih populer daripada Pepsi itu sendiri. Nah, makanya untuk mendongkrak penjualan dari si Pepsi itu tadi, mereka bekerja sama dengan yang namanya KFC gitu ya. Mereka buka KFC. Untuk apa? Supaya mereka bisa jualan Pepsi. Caranya gimana? Caranya adalah secara tidak langsung. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, misalnya kalian beli makanan di KFC, pasti kan dapat minum gratis. Nah, minumnya ini biasanya adalah soda. Nah, sodanya ini itu adalah sodanya si Pepsi. Begitu juga dengan Pizza Hut. Soda yang dimiliki oleh Pizza Hut itu adalah sodanya si Pepsi. Kalau misalnya contoh lain itu adalah McD. McD itu sodanya itu adalah Coca-Cola. Jadi masing-masing merchant atau toko itu akan bekerja sama dengan produsen-produsen tertentu untuk bisa mengembangkan bisnisnya itu tadi. Itu kalau contoh dari strategi diversifikasi konsentrik. Nah, yang terakhir ada diversifikasi konglomerasi. Ini juga udah sering kita bahas banget, yaitu berkaitan dengan pengembangan
strategi bisnis unit yang mana tidak berkaitan dengan bisnis inti yang sudah dimiliki sebelumnya oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, tapi untuk diversifikasi konsentrik ini memang membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan diversifikasi konsentrik. Diversifikasi konglomerasi itu membutuhkan modal yang lebih besar daripada diversifikasi konsentrik gitu, karena bidang usaha yang dimasuki itu bidang usaha yang sangat berbeda dengan bisnis intinya gitu. Dan kemudian juga kecakapan manajemen dalam mengelola berbagai macam bisnis itu juga harus dibutuhkan banget gitu. Karena apa? Kalau dia nggak punya kemampuan untuk bisa mengelola macam-macam bisnis itu tadi, ya yang ada justru bukan menjadi untung tapi menjadi buntung, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di integrasi vertikal. Oke, nah jadi tadi itu adalah 7 macam bentuk strategi yang bisa digunakan untuk melakukan pertumbuhan di dalam sebuah perusahaan. Nah, tapi kan ketika kita mengelola sebuah perusahaan, terutama teman-teman yang udah punya online shop, itu kan pasti tahu, pasti pernah mengalami gitu ya. Ada kala dimana ketika kita itu bisnisnya sedang lagi naik-naiknya, mau dikembangkan tuh kayak gampang banget gitu. Tapi tiba-tiba gitu ya, pada saat momen-momen tertentu atau pada saat titik tertentu, kayaknya itu kok kayak mau bangkrut aja gitu. Maksudnya sulit banget untuk bisa dikembalikan seperti semula. Jangankan untuk berkembang, untuk bisa bertahan aja kadang-kadang itu sangat sulit gitu. Nah, semua perusahaan itu pasti akan mengalami hal-hal seperti itu, pasti akan ada. Makanya kenapa kalau di dalam life cycle itu ya, baik itu produk maupun perusahaan, itu ada tahapannya, mulai dari pertama perkenalan, kemudian pertumbuhan, kedewasaan, dan yang terakhir adalah penurunan. Nah, ketika perusahaan itu mulai turun dari kondisi kedewasaan ke dalam tahap penurunan itu tadi, maka perusahaan itu akan mengalami kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan. Nah, kondisi yang seperti ini itu disebut dengan perusahaan yang sedang sakit, itu gampangannya seperti itu. Nah, seperti kita manusia kalau misalnya sedang sakit kan otomatis kita butuh yang namanya obat gitu ya. Kita butuh yang namanya gimana caranya kita bisa menjadi sehat kembali. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan juga membutuhkan cara, namanya adalah strategi penyehatan. Nah, strategi penyehatan itu adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Jadi bukan untuk menjamin bahwa ketika perusahaan itu melakukan strategi penyehatan dia akan langsung sehat, bukan. Tapi yang namanya strategi penyehatan ini adalah berbentuk upaya untuk memperbaiki kondisi yang ada. Jadi tidak menjamin menjadi baik, tapi paling tidak adalah memperbaiki kondisi yang ada. Dengan cara apa? Pertama, jelas kalau misalnya kita sakit, kita harus cari tahu sebabnya apa dulu. Kita sakit apa dulu, baru kita tahu kita minum obat apa, kan seperti itu. Sama kayak perusahaan, kalau misalnya kita berada dalam kondisi yang kurang bagus, maka kita harus cari tahu dulu penyebabnya itu apa. Nah, ada beberapa kategori penyebab. Yang pertama adalah dari lingkungan bisnis, yang kedua dari lingkungan internal, yang ketiga dari dua-duanya, alias bisa disebut dengan dari kombinasi, faktor-faktor kombinasi gitu ya. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Penyebab yang pertama yaitu adalah lingkungan bisnis. Biasanya yang menyebabkan perusahaan sakit karena lingkungan bisnis itu adalah pertama, karena pertumbuhan ekonomi yang rendah, sehingga mau perusahaan itu berjuang seperti apa kerasnya untuk mempromosikan produknya, tetap aja yang beli itu cuma sedikit. Kenapa? Karena masyarakat itu daya belinya cuma kecil atau menurun karena pertumbuhan ekonomi itu rendah, sehingga mereka nggak punya cukup uang untuk bisa membeli produk-produk yang kita jual. Walaupun produk yang kita jual itu istilahnya udah perfect banget gitu, tapi percuma
kalaupun produk kita perfect tapi nggak ada yang bisa beli, ya percuma. Itu alasan yang pertama. Kedua, biasanya karena rendahnya ketersediaan kredit dan aktivitas pasar modal. Jadi biasanya perusahaan untuk berkembang itu kan butuh yang namanya modal, butuh yang namanya dana. Nah, biasanya untuk mengembangkan itu tadi, dana itu biasanya dipinjam dari bank atau koperasi atau bank perkreditan rakyat ya, jadi BPR singkatannya. Biasanya orang kalau mau buka toko kelontong tuh biasanya ngutang di BPR, misalnya 50 juta gitu. Nanti buka toko di depan rumahnya. Saya yakin teman-teman pasti ada yang udah pernah seperti itu. Nah, makanya kenapa orang bisnis itu pasti identik dengan hutang. Kenapa? Karena memang tuntutan untuk modalnya itu besar. Kalau bukan dari mbah-mbahnya itu uangnya udah banyak, dia nggak akan mungkin punya modal yang cukup kuat. Makanya dia harus ngutang, baik itu ke bank, ke BPR, ke koperasi, atau ke keluarga sendiri gitu. Nah, ketika ketersediaan kredit itu tadi itu rendah, maka otomatis ketersediaan modal yang bisa dipinjam di bank, di koperasi, di BPR itu tadi cuma sedikit. Nah, kalau cuma sedikit berarti tidak semua orang itu bisa pinjam uang dan kemudian buka bisnis baru. Nah, kalau seperti ini artinya adalah akan sulit untuk bisa melakukan pengembangan bisnis. Sehingga biasanya rendahnya ketersediaan kredit itu menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi ekonomi itu sedang bagus atau sedang buruk gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tingginya perubahan harga. Biasanya kalau terjadi perubahan harga secara melonjak, kalau tadinya misalnya awalnya BBM itu harganya 5.000, kemudian sekarang jadi 7.500, otomatis semua harga itu pasti akan naik. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, otomatis perusahaan itu akan mudah untuk ikut terpuruk gitu, karena memang kita mau ngapa-ngapain tuh pasti butuh yang namanya bahan-bahan seperti misalnya bensin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang biasanya akan mempengaruhi tingginya perubahan harga. Kemudian adanya perubahan sosial budaya. Kemudian juga adanya perubahan lingkungan politik dan hukum. Itu adalah beberapa bentuk sebab yang bersumber dari lingkungan eksternal atau lingkungan bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya ada alasan kedua, kategori kedua, yaitu adalah lingkungan internal. Kalau lingkungan internal berarti masalahnya itu yang membuat perusahaan itu sakit itu adalah dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama bisa jadi modal yang dimiliki itu menurun. Kemudian yang kedua bisa jadi pangsa pasarnya itu menurun. Kemudian bisa jadi juga biaya produksinya itu meningkat. Atau terjadi turnover yang meningkat. Turnover itu adalah keluar masuknya karyawan. Jadi karyawan itu sering mengundurkan diri gitu. Maksudnya banyak yang keluar, banyak juga yang masuk. Jadi tingkat turnovernya, tingkat pergantian karyawan itu sangat tinggi. Kenapa kok ini bisa mempengaruhi? Karena kalau terlalu sering terjadi yang namanya turnover itu tadi, turnovernya itu sangat tinggi, maka perusahaan itu harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk mentraining pekerja-pekerja yang baru, sehingga itu membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan nggak ada jaminan kalau misalnya karyawan yang baru yang udah di training itu tadi itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada pegawai yang keluar itu tadi. Sehingga biasanya perusahaan yang memiliki turnover tinggi itu adalah perusahaan yang kurang baik. Jadi turnover itu akan berusaha untuk ditekan terus oleh yang namanya perusahaan itu tadi. Jangan sampai turnover itu sangat tinggi gitu. Kemudian yang selanjutnya ada gaji dan tunjangan karyawan meningkat dan itu tidak sebanding dengan produktivitas dan laba yang diterima, sehingga pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Kemudian jenjang manajemen bertambah panjang atau tinggi. Kalau kemarin saya sempat bahas, perusahaan yang baik gitu ya, atau perusahaan yang
berpegang teguh pada prinsip inovasi, itu biasanya mereka tidak akan memiliki bentuk birokrasi yang tinggi, tapi panjang ke samping, bukan tinggi ke atas. Nah, sedangkan kalau perusahaan yang memiliki birokrasi yang tinggi ke atas, itu tadi, itu biasanya akan mempengaruhi kondisi dari perusahaan. Kenapa? Karena kalau ada masalah itu nggak bisa diatasi secara langsung. Dari bawah harus lapor ke atasnya, atasnya lapor ke atasnya lagi lapor ke atasnya lagi, sampai ke pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan. Nah, untuk segi pelaporan ini lama, nanti belum mikirnya solusinya seperti apa. Kalau udah tahu solusinya seperti apa, menyebarkan solusinya ke bawah, untuk menurunkan solusinya ke bawah itu tadi, itu juga pasti akan membutuhkan waktu. Sehingga biasanya perusahaan yang bentuk birokrasi atau bentuk struktur organisasinya itu tinggi ke atas, itu akan menyebabkan perusahaan mengalami kondisi yang kurang baik, karena memang pengambilan keputusannya terlalu lama atau terlalu lambat. Kemudian sebab yang selanjutnya berkaitan dengan lingkungan internal adalah pangsa pasar yang kita miliki itu diambil alih oleh pesaing. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan arah antara manajemen dan pemilik. Biasanya kalau udah terjadi perbedaan prinsip, maka pada saat eksekusi itu akan mengalami perubahan-perubahan. Sehingga kalau misalnya pemilik pinginnya A, kemudian pihak manajemen itu ya berarti direktur, CEO gitu-gitu ya, pihak manajemen itu melakukannya B, otomatis yang ada nanti akan terjadi pertikaian secara internal. Jadi belum berusaha untuk meningkatkan atau mengembangkan perusahaannya, tapi udah tengkar duluan di dalam perusahaan itu tadi, berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi ini juga harus diperhatikan. Nah, kemudian kategori yang ketiga yaitu adalah kategori kombinasi, yaitu kombinasi dari sisi internal dan eksternal. Yang jelas biasanya ketika perusahaan itu mengalami kondisi yang kurang bagus, biasanya itu tidak akan jarang sekali disebabkan oleh satu kategori aja, baik itu cukup dari lingkungan internal aja atau dari lingkungan eksternal aja. Biasanya mereka akan sumber penyebabnya itu biasanya akan berasal dari faktor kombinasi, yaitu baik dari internal dan juga dari eksternal secara bersama-sama akan mempengaruhi kondisi dari si perusahaan itu tadi. Nah, biasanya tanda-tanda perusahaan yang mengalami kondisi yang seperti ini itu ada beberapa. Jadi pertama, vertikalisasi jenjang organisasi kayak tadi itu. Jadi bentuk struktur organisasinya itu tinggi ke atas, bukan panjang ke samping. Kemudian yang kedua ada karyawan lebih dari satu pimpinan. Nah, ketika karyawan itu memiliki lebih dari satu pimpinan, maka dia akan bingung mau ikut siapa. Kalau misalnya bos yang A nyuruhnya ABCD, bos yang B nyuruhnya EFGH gitu misalnya. Jadi perintahnya itu beda dan karyawan itu justru akan pusing, nggak tahu harus ikut yang mana. Kalau dia ikut pemimpin yang A, nanti dimarahi yang B. Kalau dia ikut yang B, dimarahi yang A. Sedangkan kalau dia ngikutin dua-duanya, dia sendiri yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya gitu. Jadi serba salah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tanda-tandanya adalah memasarkan produk yang salah. Jadi biasanya perusahaan yang sakit itu adalah perusahaan yang salah memasarkan produk. Maksudnya produknya itu harusnya dijual untuk kalangan menengah ke atas, dia jualannya itu ke semua kalangan. Jadi otomatis yang ada itu adalah buang-buang sumber daya berkaitan dengan iklan itu tadi, karena iklan itu kan bayar. Nah, kalau misalnya dia iklan kepada semua segmen, otomatis biaya iklannya itu jauh lebih besar daripada ketika dia memilih satu segmen tertentu. Nah, ini yang menjadikan perusahaan itu biasanya akan mengalami keterpurukan dan juga lain sebagainya. Ada banyak banget tanda-tanda atau permasalahan yang biasanya dihadapi gitu. Nah, berkaitan dengan
strategi penyehatan itu sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah penyehatan strategik atau strategic turnaround, sama yang kedua adalah penyehatan operasional atau operational turnaround. Nah, dua tipe ini itu sangat berbeda ya. Jadi biasanya ketika perusahaan itu mengalami yang namanya keterpurukan atau mengalami sakit itu tadi, biasanya ada 2 hal yang menjadikan perusahaan itu mengalami kondisi yang seperti itu. Biasanya kalau nggak strateginya yang dipilih itu salah, ya implementasinya salah. 2 hal itu aja. Jadi yang pertama berkaitan dengan penyehatan strategik itu dilakukan ketika perusahaan melakukan pengambilan keputusan strategi yang salah. Jadi yang salah itu strateginya, bukan implementasi dari strateginya. Kebalikannya, kalau penyehatan operasional, yang salah itu bukan strategi yang diambil, tapi implementasi dari strategi tersebut itu yang salah. Sehingga mengakibatkan kondisi operasional bisnisnya itu menjadi terpuruk. Nah, kemudian kalau penyehatan strategik ini, kira-kira gimana cara melakukannya? Kalau penyehatan strategik atau ketika yang salah itu adalah strategi yang diambil, maka yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah jelas yang pertama, melakukan perubahan strategi bisnis. Ya karena sumber kesalahannya itu adalah salah mengambil keputusan strategi, maka yang dilakukan adalah melakukan perubahan strategi bisnis. Kemudian yang kedua, berusaha menemukan keunggulan bersaing baru. Karena fokus pengembangan perusahaan itu berawal dari keunggulan bersaing. Kalau dia nggak punya keunggulan bersaing, maka dia akan sulit untuk ikut berperang dalam pasar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lebih fokus pada core business. Kalau tadinya dia itu mengambil keputusan untuk nyabang gitu ya, untuk melakukan diversifikasi, maka sekarang ditarik lagi untuk fokus pada bisnis intinya aja dulu. Bisnis intinya aja dulu diselamatkan, baru nanti kalau sudah kembali lagi menjadi normal, baru dia bisa mengembangkan bisnisnya ke industri lain, yaitu dengan cara melakukan diversifikasi. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara melakukan akuisisi untuk bisa mengembalikan kondisi perusahaan menjadi lebih normal lagi. Itu adalah beberapa cara yang bisa digunakan oleh perusahaan ketika mereka harus melakukan yang namanya penyehatan strategik. Nah, bagaimana dengan penyehatan operasional? Kalau penyehatan operasional tadi kan sudah saya jelaskan bahwa yang salah itu bukan strategi yang diambil, tapi yang salah itu adalah lemahnya manajemen dalam melakukan implementasi strategi. Gitu. Jadi implementasinya yang salah atau kurang tepat. Nah, gimana caranya melakukan penyehatan operasional kalau misalnya memang sumber kesalahannya itu adalah di dalam lemahnya implementasi strategi? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan penghasilan. Meningkatkan penghasilan ini bukan dengan cara menambah SBU ya, bukan dengan cara menambah lini bisnis baru, bukan. Tapi dengan cara meningkatkan kualitas, dengan cara meningkatkan kontrol terhadap proses produksi, dengan cara mengefisiensikan dan mengefektivitaskan penggunaan material dalam produksi, kemudian juga memaksimalkan sumber daya manusia dan lain sebagainya. Jadi peningkatan penghasilannya itu dari sisi ini. Nah, biasanya untuk meningkatkan penghasilan itu akan dilakukan dengan cara melakukan penghematan biaya. Jadi selain memperkuat yang namanya memperkuat yang namanya kontrol di dalam produksi itu tadi, biasanya perusahaan akan melakukan penghematan biaya. Supaya apa? Supaya cash flow yang ada di dalam perusahaan itu bisa mengalir lebih lancar gitu, supaya mereka bisa melakukan proses produksi lebih baik. Nah, kalau misalnya mereka bisa berhasil melakukan penghematan biaya dan berhasil melakukan controlling terhadap proses produksinya
dan menaikkan tingkat kualitasnya, maka dia akan bisa mengembalikan kondisi dari perusahaan tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah berkaitan dengan penyehatan operasional. Nah, kalau kita tadi udah bahas dua jenis penyehatan ya, baik itu penyehatan strategik maupun penyehatan operasional. Proses penyehatannya itu seperti apa? Apakah ketika kita udah menentukan, oh ternyata ini yang salah strateginya, ya udah deh kita rubah aja strateginya. Apakah langsung seperti itu atau gimana? Jawabannya bukan ya. Jadi ketika kita akan melakukan yang namanya proses penyehatan, itu ada tahapannya. Dan tahapannya ini bukan dilakukan dalam 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, bukan. Tapi berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi bahkan lebih ya, tergantung dari kemampuan dari perusahaan tersebut. Mampunya dia secepat apa. Nah, biasanya gitu ya, yang tahap yang pertama ketika mereka akan melakukan proses penyehatan itu adalah dengan cara melakukan evaluasi. Jadi dilihat dulu sejauh mana sih kegagalan yang dia miliki atau dia alami pada saat itu, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang tersisa sebelum dia benar-benar bangkrut. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan evaluasi, berkaitan dengan identifikasi kemungkinan pencairan aset lancar, yaitu aset lancar adalah salah satunya adalah piutang. Ini berkaitan dengan gimana caranya perusahaan bisa melancarkan atau memperlancar cash flow yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau sebelum dia melakukan penyehatan, otomatis dia kan butuh duit. Nah, butuh duit itu dilakukannya adalah dengan cara melakukan pencairan aset lancar. Jadi selain dia mendeteksi kira-kira penyebabnya apa sih? Penyebabnya kegagalan itu apa? Kemudian di sisi lain dia juga melakukan pencairan aset untuk bisa mendukung proses penyehatan yang akan dia lakukan di kemudian hari. Nah, setelah melakukan evaluasi yang lama waktunya, biasanya berkisar antara 1 minggu hingga 3 bulan, biasanya mereka akan melakukan perencanaan penyehatan. Nah, perencanaan penyehatan ini biasanya dilakukan selama 1-6 bulan. Setelah perencanaan itu dibuat, kemudian baru dilakukan implementasi. Implementasi ini biasanya dilakukan selama 6 bulan sampai 12 bulan, sehingga dilakukan hingga kondisinya agak stabil. Nah, ketika kondisinya sudah agak stabil, dilakukan tahap yang selanjutnya, yaitu adalah stabilisasi perusahaan. Nah, biasanya ini dilakukan dalam jangka waktu 6-12 bulan juga. Dan yang terakhir, ketika kondisi sudah membaik, dia akan melakukan persiapan pertumbuhan bisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, biasanya pengembangan ini dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk bisa bergerak dari keterpurukan itu ke kondisi yang bisa berkembang kayak gitu. Jadi waktunya lama ya, bukan cuma 1 minggu 2 minggu, tapi sampai bertahun-tahun. Dan itu tergantung dari kemampuan si perusahaannya. Kalau memang dari segi modalnya dia kuat, dari segi sumber daya dia sudah punya, maka biasanya akan jauh lebih mudah dalam proses penyehatan itu tadi. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas bahwa salah satu alasan atau salah satu penyebab dari keterpurukan sebuah perusahaan itu adalah dari sisi lingkungan bisnis. Nah, lingkungan bisnis itu kan lingkungan eksternal yang mana kita akan sulit untuk bisa mengelola atau bisa mengatur gitu ya. Kalau misalnya terjadi resesi ekonomi, terjadi keterpurukan ekonomi di dalam sebuah negara, itu kan nggak bisa kita atur. Maksudnya tahun ini kita tiba-tiba ada krisis ekonomi, kita pengen jangan tahun ini ya, 5 tahun lagi aja, itu nggak bisa kita atur seperti itu. Sehingga ketika keterpurukan perusahaan itu terjadi karena lingkungan bisnis atau lingkungan eksternal atau lingkungan makro, biasanya negara itu akan melakukan intervensi atau melakukan ikut campur dalam mengatasi permasalahan yang sedang kita hadapi itu tadi. Nah, negara ini akan melakukan intervensi ketika ketidaksehatan atau keterpurukan yang kita hadapi itu disebabkan oleh ketidaksehatan sistematik.
Nah, ketidaksehatan sistematik itu apa? Ketidaksehatan sistematik itu adalah keterpurukan perusahaan yang disebabkan oleh keterpurukan kondisi lingkungan bisnis yang terjadi secara masif. Jadi bukan sekedar karena keterpurukan karena lingkungan bisnis aja, enggak. Tapi keterpurukan kondisi lingkungan bisnis yang terjadi secara masif. Jadi dimanapun itu kondisinya sama. Mau di Jawa, mau di luar Jawa, mau di Papua, mau di Bali, mau di Madura, mau dimanapun, semuanya itu mengalami kondisi yang sama. Karena memang keterpurukan itu disebabkan oleh kondisi yang masif itu tadi. Nah, contohnya yang paling gampang adalah krisis ekonomi. Misalnya, contoh yang paling gampang pada saat ini yang terjadi itu adalah kalau sedang ada kasus seperti corona sekarang. Corona ini walaupun kondisinya itu adalah berkaitan dengan kesehatan, tapi dia juga berdampak terhadap sisi ekonomi. Dia membuat kondisi ekonomi itu menjadi menurun. Kenapa? Karena orang nggak kerja, orang nggak sekolah, otomatis guru nggak ada gajinya. Kemudian yang tadinya punya toko, tokonya nggak bisa buka. Yang tadinya kerja di supermarket atau di mall nggak bisa kerja karena mall harus ditutup. Kemudian yang tadinya punya tempat wisata, punya time zone, sekarang nggak bisa dibuka, harus ditutup dan lain sebagainya. Sehingga kondisi ekonomi di dalam masyarakat itu mau nggak mau akan terjadi penurunan. Nah, kalau kondisinya seperti ini, biasanya negara itu akan melakukan intervensi. Makanya, kenapa sekarang ini negara itu sedang berusaha untuk gimana caranya bisa menstabilkan ekonomi yang ada di negara kita, gitu. Kalau misalnya kemarin kejadian di Taiwan gitu ya, untuk menyetabilkan kondisi keterpurukan ekonomi yang terjadi di Taiwan gitu, mereka akan memberikan insentif bagi orang-orang yang harus melakukan karantina di dalam rumah gitu. Kalau di Taiwan kan kalau misalnya karantina misalnya 14 hari kan nggak boleh kemana-mana kan, nggak boleh kemana-mana sama sekali. Bahkan HP itu kan ada GPS-nya, mereka akan terdeteksi ketika HP itu akan berada di luar rumah. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka orang-orang yang harus mengalami karantina itu tadi, mereka nggak bisa kerja. Nah, kalau mereka nggak bisa kerja, mereka nggak dapat uang. Nah, untuk bisa menyeimbangkan kondisi ekonomi yang seperti ini, pemerintah Taiwan itu kemarin salah satu kebijakannya adalah memberikan insentif berupa uang harian. Jadi orang-orang yang misalnya berasal dari luar negeri atau yang memiliki riwayat-riwayat yang berkaitan dengan corona itu tadi, dia akan dikarantina dan semua kebutuhannya itu akan dipenuhi oleh pemerintah Taiwan gitu. Baik itu dari segi makan, tempat tinggal, kemudian dokter dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Indonesia juga seperti itu. Sekarang ini pemerintah juga sedang berusaha untuk menyetabilkan kondisi ekonomi. Salah satunya adalah dengan cara memberikan bantuan langsung gitu ya. Nah, kalau sekarang ini pasti teman-teman juga udah tahu dan udah banyak yang berdiskusi berkaitan dengan bantuan langsung dari pemerintah gitu ya. Kadang ada juga yang bilang bahwa bantuan langsung ini tidak tepat sasaran dan lain sebagainya. Tapi setidaknya itu adalah salah satu bentuk usaha atau upaya dari pemerintah untuk melakukan penyetabilan ekonomi di dalam negara Indonesia ini gitu. Nah, selain tadi contoh yang udah saya sebutkan, sebenarnya ada 3 tahap intervensi negara atau ikut campur negara dalam menyelesaikan masalah-masalah masif yang terjadi seperti krisis ekonomi ini. Yang pertama, mereka pasti akan melakukan perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi makro. Jadi mereka, karena negara itu besar ya, nggak mungkin presiden itu datang satu-satu ke masyarakat kemudian dia ngasih uang atau transferin satu-satu ke masyarakat, itu nggak akan mungkin terjadi. Intervensi yang dilakukan oleh negara itu adalah berkaitan dengan kebijakan yang diambil. Misalnya, kebijakan melakukan penutupan
mall atau penutupan tempat-tempat rekreasi. Kemudian kebijakan untuk memberikan sembako atau kebijakan untuk bekerja dari rumah atau kebijakan-kebijakan yang lainnya berkaitan dengan penyehatan kondisi yang ada sekarang. Jadi bentuk bantuan dari pemerintah itu adalah berupa kebijakan dan implementasi kebijakan dari apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah upaya untuk menyehatkan sektor keuangan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya bahwa ketika kondisi itu sedang tidak baik, biasanya orang itu untuk mengembangkan bisnisnya akan lari ke bank, lari ke koperasi, lari ke BPR. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mendapatkan uang agar mereka bisa menyelamatkan bisnis yang dimiliki. Nah, oleh karena itu maka sektor keuangan itu akan menjadi tumpuan utama bagi bagi negara untuk bisa mengembalikan kondisi ekonominya, terutama untuk ekonomi ya. Sehingga biasanya kalau misalnya kondisinya itu akan sangat buruk, maka pemerintah itu akan mengeluarkan berbagai kebijakan berkaitan dengan sektor keuangan, baik itu memberikan bantuan langsung terhadap sektor keuangan, misalnya memberikan bantuan langsung terhadap bank-bank ya, bank-bank besar yang memang sedang membutuhkan dana, atau bisa juga dengan melakukan pencetakan uang, melakukan pencetakan uang sehingga uang yang beredar itu jauh lebih banyak. Tapi pencetakan uang ini biasanya akan berdampak terhadap inflasi. Jadi contoh inflasi itu terjadi penurunan nilai mata uang. Kalau tadinya itu uang 500 itu bisa buat naik angkot, sekarang uang 500 cuma bisa buat beli kerupuk. Nah, itu karena adanya inflasi. Makanya bisa terjadi penurunan nilai mata uang. Tapi bukan istilahnya, saya lupa. Bukan inflasi ini bukan sama seperti penurunan nilai mata uang yang dihasilkan karena penambahan nilai nol di dalam mata uang itu sendiri. Jadi kalau misalnya inflasi itu dampaknya adalah hanya cukup penurunan dari nilai mata uang itu sendiri. Jadi misalnya kayak tadi contohnya, gampangnya uang 500 dulunya bisa buat naik angkot, sekarang cuman bisa buat beli kerupuk gitu. Nah, tapi beda kalau ketika negara itu mengeluarkan kebijakan berupa sekarang uang kita dari yang tadinya itu 100.000 sekarang nilainya berubah menjadi 1 juta gitu misalnya. Itu beda, dampaknya beda. Biasanya kalau misalnya negara itu nggak sampai pada tahap yang memang sangat terpuruk, dia nggak akan melakukan pemotongan nilai rupiah itu tadi, atau bahkan menambahkan nilai rupiah, nilai jumlah nol di dalam mata uang itu tadi gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada melakukan intervensi penyehatan terhadap sektor real. Jadi ketika sudah dilakukan atau dirumuskan yang namanya kebijakan ekonomi, kemudian pemerintah juga akan melakukan penyehatan terhadap sektor keuangan. Kemudian yang terakhir adalah penyehatan terhadap sektor real. Sektor real itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang memproduksi barang-barang atau produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya ya seperti Unilever, kemudian ya semua perusahaan itu sebutannya adalah sektor real. Nah, tidak semua sektor real itu akan dibantu oleh pemerintah. Hanya perusahaan-perusahaan yang memang penting banget dan memiliki harapan untuk sehat kembali, itu yang akan dibantu. Jadi biasanya siapa yang akan dibantu? Yaitu adalah perusahaan yang produknya itu memproduksi produk-produk yang berkaitan dengan kemaslahatan umat banyak, kemaslahatan masyarakat secara umum.
Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang memang pangsa pasarnya itu kecil, biasanya itu tidak akan dibantu secara langsung oleh negara. Cukup dibantu dari sisi penyetabilan kondisi keuangan dari sektor keuangan gitu. Selama ketersediaan kredit di dalam perbankan itu ada, maka biasanya perusahaan-perusahaan kecil itu masih akan bisa bangkit kembali karena ada atau karena tersedianya kredit itu tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau misalnya sudah dilakukan proses penyehatan, sudah dilakukan upaya-upaya berkaitan dengan penyembuhan kondisi dari keterpurukan yang ada itu tadi, dan pemerintah juga sudah berupaya untuk membantu mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu tadi, tapi masih tetap nggak bisa, kondisinya tuh nggak bisa baik. Barulah kita satu-satunya opsi adalah melakukan strategi divestasi. Di strategi divestasi ini udah sering banget kita bahas, yaitu berkaitan dengan menutup perusahaan, menutup strategi bisnis unit atau SUB, kemudian keluar dari pasar dan menghentikan kegiatan operasi. Jadi ketika memang sudah nggak ada jalan lagi untuk bisa merubah kondisi menjadi lebih baik lagi, maka perusahaan hanya akan memiliki satu opsi jalan keluar, yaitu adalah melakukan divestasi. Nah, melakukan divestasi ini ada beberapa tipe bentuk divestasi. Yang pertama adalah outright sale. Jadi outright sale ini adalah menjual perizinan dari perusahaan tersebut. Karena kita tahu ya, membuat perizinan itu sangat sulit sekali dan butuh biaya yang besar. Jadi perizinan yang kita miliki itu bisa dijual kepada orang lain yang mungkin pada saat itu kondisinya memiliki kondisi yang lebih baik daripada perusahaan kita, sehingga mereka bisa mengembangkan perusahaan kita yang tadinya sudah kita nggak punya cara lain lagi karena kita udah kehabisan modal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tipe yang selanjutnya adalah mengubah SBU atau anak perusahaan menjadi satu entitas bisnis yang baru yang independen. Jadi kalau tadinya levelnya dia itu adalah anak perusahaan, sekarang anak perusahaan itu dipisah sendiri menjadi independen, menjadi perusahaan yang berdiri sendiri. Jadi bukan di bawah satu grup gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah likuidasi. Jadi likuidasi ini adalah berusaha untuk menjual aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban yang dia miliki, baik itu dari sisi utang, mau utang kepada bank, kepada koperasi dan lain sebagainya, ataupun hutang-hutangnya terhadap karyawan dan pemasok dan stakeholder yang lainnya. Karena kan biasanya kalau misalnya mereka harus menutup, otomatis mereka harus nge-PHK semua karyawannya. Kalau di PHK, otomatis mereka pasti akan butuh mengeluarkan pesangon dan lain sebagainya. Nah, biasanya likuidasi ini akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti yang barusan saya sebutkan itu tadi. Jadi, jadi ketika perusahaan itu mengalami keterpurukan, strategi divestasi itu bukan satu-satunya cara untuk bisa mengembalikan kondisi ya, tapi justru strategi divestasi itu adalah strategi terakhir yang paling mentok, yang kalau nggak ada pilihan lain yang akan diambil oleh perusahaan ketika mereka mengalami keterpurukan. Tapi sebelum mereka melakukan divestasi, mereka biasanya akan melakukan yang namanya penyehatan terlebih dahulu. Nah, strategi penyehatannya tadi ada dua, yaitu adalah penyehatan strategik dan penyehatan operasional. Oke, materi hari ini cukup sampai itu aja. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Ini Mbak Mutiana nggak hadir lagi ya, terus yang nggak hadir siapa lagi ya? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kelasnya hari ini saya akhiri dulu. Terima kasih sudah hadir malam ini. Semoga walaupun kita tadi di dalam kelas ini nggak ada interaksi ya, tapi karena memang materinya banyak banget dan ini juga udah jam 11 lebih 11, jadi saya ngebut untuk jelaskan supaya materinya bisa tersampaikan semua. Jadi mohon maaf kalau nggak ada interaksi, dan pastinya kalau nggak ada interaksi pasti ngantuk semua. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau misalnya pada saat ngerjakan tugas terakhir terutama ya, ada yang kebingungan bisa langsung nanya ke saya, dan semoga walaupun nggak ada interaksi tetap bisa masuk ya, walaupun cuma dikit-dikit. Oke. Oke, saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.